Alvin dan Audia mengobrol dengan Bapak Yono sambil mengantri. Mulanya Audia yang mengajak ngobrol, baru Alvin ikut menyambung setelah suasana sudah mencair. Bapak Yono samar-samar mengingat Audia, soalnya wajah Audia berbeda, lama juga tidak bertemu. Setelah Audia bercerita tentang dirinya dulu, barulah Bapak Yono ingat jelas. Bapak Yono balik bercerita sambil melayani pembeli, yang didominasi anak-anak dan remaja yang sudah pada mengantri. Menceritakan bahwa Audia kecil dulu suka meminta didulukan saat beli pentol. Audia berteriak-teriak, tidak mau mengalah. Meski teman-temannya banyak yang laki-laki, tetap Audia yang menang. Bahkan pernah sampai mau berantem. Saiki dadi ca ayu tenan, suami Mbak Audia yo ganteng, cocok, serasi tenan, Bapak Yono mengakhiri cerita. Audia menjadi malu karena Bapak Yono bercerita tentang dirinya saat dulu, di depan suaminya. Juga soal dibilang menjadi wanita cantik dan punya suami ganteng. Audia menyenggol Alvin, lalu mencubit pinggang Alvin. "Au, sakit di," ucap Alvin sambil mengusap bekas cubitan itu. Tidak terasa sudah sepi, tinggal Audia dan Alvin yang menunggu giliran untuk dilayani. "Gimana tadi pentolnya, Mas?" bisik Audia. "Mantap di, enak banget," jawab Alvin dengan senang, merasakan pentolnya memang enak dirasakannya. "Sesekali jajanan seperti ini, Mas tuh sukanya makanan mahal sih," ledek Audia. Iya deh, coba tanya resepnya di. Nanti kamu buat di rumah," usul Alvin. "Ketagihan nih ya," Audia menggoda Alvin. "Ini Mbak sudah jadi," ucap Bapak Yono sambil menyerahkan bungkusan pentol pesanannya. "Iya Pak," jawab Alvin dan Audia bersamaan. "Sini aku aja yang terima." Alvin gerak cepat menerima bungkusan itu, tidak membiarkan tangan Audia meraihnya. Bapak yang melihat itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tahu diperhatikan seperti itu, Audia dan Alvin segera bersikap biasa, seolah tidak terjadi sesuatu. Kemudian Audia dengan malu-malu bertanya ke Bapak Yono cara membuat pentol yang enak itu. Bapak Yono terdiam beberapa saat. Rasanya tiba-tiba terasa sunyi, padahal jalanan masih ramai. Audia dan Alvin menunggu jawaban. Tidak mau berpikir yang tidak-tidak, sambil menunggu jawaban, menikmati pentol. "Maaf, tadi menahan nyeri." "Boleh," ucap Bapak Yono sambil menarik nafas dan membuang nafas, merasakan tubuhnya sudah baikan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Alvin. "Tidak apa-apa, cuma kadang nyeri di dada. Bapak besok tidak perlu keliling." Ucapan Alvin terhenti karena Bapak Yono menyahut. Tapi belum sampai keluar kata-katanya, Bapak Yono batuk-batuk. Audia mengasih minum, kebetulan lagi pegang botol air minum. "Bapak jualan di tempat saya. Bahan baku, wadah dan lain-lain biar kita siapkan. Keuntungan buat Bapak semua, tidak perlu sewa. Bapak cukup ajari istriku buat pentol yang enak, gimana?" Alvin melanjutkan ucapannya, setelah Bapak Yono sudah berhenti batuk dan tenang. Audia merasa senang mendengar itu, karena di luar pemikiran Audia saat meminta untuk memborong pentol.
Suaminya justru menawari untuk jualan di tempatnya. Audia sungguh bersyukur punya suami ganteng, tajir, baik dan suka menolong. Audia sendiri saat masih SMA dulu berharap punya pacar atau suami tajir, ganteng dan baik hati suatu hari nanti. Kini menjadi kenyataan, bukan sekedar angan, drama di TV atau cerita novel semata. Ternyata di dunia nyata ini ada, seperti dialami Audia sendiri. Bapak Yono terkejut atas tawaran itu, lalu terdiam lama, terlihat berpikir. Bapak Yono dari dulu ingin memiliki tempat jualan sendiri tanpa harus keliling. Tidak menyangka ada tawaran datang, membuatnya sangat bersyukur. Mungkin kalau orang lain yang menawarkan akan ditolaknya. Sebab pernah ada yang menawarinya tapi sebatas ucapan. Bapak Yono merasakan kesungguhan tawaran itu dari gerak tubuh, raut wajah suami Audia. Selain itu, teringat Audia dulu langganannya yang kadang bantu jual dengan menawarkan pentol ke teman-temannya atau orang-orang lewat. Itu kesenangan, lebih tepatnya kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Yono. Terima kasih Mas, saya mau asal tidak bayar sewa, mau. Bapak tidak kuat harus sewa tempat jualan, apalagi ruko. Nanti Bapak ajari Mbak Audia bikin pentol yang rasanya enak. Ucap Bapak itu merasa senang. Sama-sama Pak, besok datang ke Pondok Kenangan ya. Temui Bapak Ken-Ken, nanti biar diatur. Ucap Alvin. Pondok Kenangan, yang ramai itu. Tempatnya bagus dan harga murah seperti harga penjual kaki lima. Saya pernah ke sana sekali, diajak makan anak saya. Ucap Bapak Yono, tidak menyangka jika tempat itu adalah milik suami Audia. Alhamdulillah Pak, mereka melanjutkan mengobrol santai. Bapak Yono tetap melayani pembeli. Alvin dan Audia menikmati pentol. Tidak berapa lama, ponsel Audia berbunyi. Audia melihat di layar, telepon dari bapaknya. Audia segera mengangkat telepon itu jika ada apa-apa. Bapaknya memberitahu kalau mau pulang sebentar lagi. Audia meminta menginap, tapi tidak mau. Ada yang harus dikerjakan di rumah dan sewaktu-waktu bisa berkunjung lagi. Audia tidak mempermasalahkan. Sekarang tempat tinggal Audia dan orang tua dekat. Jika kangen, hanya butuh sekitar 5 menitan untuk bisa menemui orang tuanya. Mas pulang yuk, Bapak mau pulang. Ajak Audia setelah menutup telepon dari bapaknya. Pak, pulang duluan ya. Besok temui Bapak Ken-Ken ya Pak. Pamit Alvin. Iya Mas, maaf, nama Masnya siapa ya? Kalau ditanya disuruh siapa, nanti biar bisa jawab. Ucap Bapak Yono. Saya, Alvin. Pak Ken-Ken tahu. Nanti saya telepon orangnya. Jika ada pegawai menemui Bapak karena Bapak Ken-Ken lagi sibuk, sebut saja diminta, Bapak Mandala, gitu. Namanya Alvin atau Mandala ya Mas? Tanya Bapak Yono kebingungan. Itu nama saya Pak. Alvin itu panggilan sehari-hari. Kalau Mandala, di tempat bekerja. Jelas Alvin singkat. Oh, nggih Mas, matur nuwun. Bapak Yono mengerti. Setelah basa-basi sebentar, Alvin dan Audia berpamitan pulang. Bapak Yono melanjutkan jualannya berkeliling. Sampai depan halaman rumah,
Terlihat bapak dan ibunya Audia lagi berpamitan bersiap melangkah pulang. Mendengar suara motor jadul masuk halaman rumah, si kembar langsung berlarian melihat. Memastikan memang orang tuanya yang pulang. Dengan senang gembira menghampiri orang tuanya yang baru saja turun dari motor. "Ayah pulang, ayah pulang. Mama pulang," ucap Arza dan Aira riang, lalu memeluk orang tuanya.